Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang public relations sebagai strategi komunikasi. Kita akan mulai. Saya coba share screen. Oke. Ya, teman-teman, ini menarik ya. Eh, jadi public relation sebagai strategi komunikasi ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan PR itu kita tahu konsep tentang publisitas, dan itulah yang membedakan PR dengan marketing. Publisitas di sini adalah bagaimana kita sebagai PR itu bisa menjadi jembatan penyampaian pesan kepada target atau sasaran yang dikenai pesan, sehingga organisasi, brand, dan juga tujuan dari pesan tersebut bisa mengena ke masyarakat. Nah, maka PR dianugerahi lebih dari satu tools atau alat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, publisitas ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Nah, sekali lagi saya bilang ya, publisitas itu beda dengan publikasi. Publisitas itu di mana kita bisa menanamkan pesan kepada target sasaran kita sehingga brand, organisasi, atau sesuatu yang program yang kita galakkan itu tertanam di benak orang atau menjadi top of mind-nya masyarakat. Makanya, teman-teman, kita membutuhkan sebuah strategi. Strategi di sini adalah strategi yang dimiliki PR untuk secara intensif tujuannya tercapai. Dan ini membutuhkan strategi. Strategi itu adalah kumpulan dari taktik. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi ketika kita memakai strategi, harusnya kita tahu siapa sasaran kita, di mana kita akan melakukan hal tersebut, sehingga lahirlah kata yang disebut sebagai taktik. Nah, so, yang pertama adalah dari Creative Center and Bloom, kita menggunakan 4 poin. Yang pertama adalah menetapkan permasalahannya. Setiap program PR itu harus tahu dan harus memahami di mana letak masalahnya. Gitu. Apa sih isu yang sedang berkembang? Apa sih yang akan kita galakan? Saya pakai contoh kasus salah satu makanan cepat saji yang sedang ramai di Indonesia ya. Karena di globally dia sudah memihak ke salah satu dalam tanda kutip yang menyerang atau yang mengagresi dan yang teragresi dalam hal ini atau yang diserang, maka masalahnya adalah dia secara brand global sudah keputusannya sudah seperti itu, ketika ditarik di Indonesia, terjadilah sebuah kasus yang dinamakan kehilangan kepercayaan atau stereotype. Nah, si brand restoran cepat saji ini menggunakan strategi nih. Sejauh mata saya memandang dan sejauh riset yang saya lakukan, restoran cepat saji ini berusaha untuk merubah image bahwa dia itu berbeda, tidak satu pengelolaan dengan brand lokal walaupun menggunakan nama yang sama. Apa yang dilakukan? Dia mendekor ulang ruangan restoran cepat sajinya, mendekorasi dengan warna bendera yang dalam hal ini yang terkena agresi, terus kemudian mendonasikan sejumlah uang untuk negara terdampak dan sebagainya. Nah, di sini mereka modelnya sudah melakukan perencanaan dan pembuatan program untuk aku tuh nggak sama dengan yang global itu loh, nggak sama, walaupun satu nama dan satu brand. Nah, agar merubah masalah yang stereotip tadi yang di poin pertama. Jadi dia membuat perencanaan dan program, terus kemudian aksinya nyata. Dia mendekor ulang restorannya, dia mendonasikan sejumlah uang untuk um, korban dan sebagainya, lalu dievaluasi. Nah, model 4 poin ini bentuknya adalah siklus. Nah, perlu diperhatikan ada tanda panah yang terus merangsak masuk ke 4 step itu. Artinya bahwa di model 4 poin ini ingin mengatakan masalah itu selalu datang.
Mau itu brandnya bagus, mau itu brandnya settle, mau itu brandnya besar, tapi masalah akan selalu datang. Sehingga perlu kiranya ketika kita menetapkan strategi, kita harus memahami letak masalahnya dulu di mana. Nah, tadi saya contohkan terjadi stereotype, terjadi ketidakpercayaan terhadap brand tersebut, sehingga dia harus merubah image dan sebagainya. Nah, ini adalah fase yang bentuknya sirkular atau terus berputar. Menetapkan masalah, perencanaan, aksi, evaluasi. Masalah, perencanaan, aksi, evaluasi. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai model 4 poin. Selanjutnya, strategi itu kan sebagai blueprint kita, blueprint untuk pelaksanaan kegiatan. Dan dia juga ada di ranah efektif tidaknya kegiatan tersebut gitu. Jadi strategi ini sifatnya holistik atau seperti payung. Dalam strategi muncullah yang namanya taktik. Jadi strategi itu terdiri dari banyak taktik, teman-teman. Nah, taktik adalah alat konkret dari pelaksanaan strategi. Gitu. PR, tadi saya katakan di awal, tidak hanya memiliki satu tool, satu alat saja. PR mempunyai banyak taktik untuk merealisasikan strategi. Misalnya, dia bisa news release. News release itu adalah merilis sebuah berita yang informasinya untuk publisitas. Dia bisa brosur, dia mengupdate website, dia mengoptimalkan blog, sosial media, iklan lain masyarakat dia buat. Terus kemudian ada istilahnya di tools PR itu adalah town hall meetings atau government relation. Ada juga newsletter dan ada juga teknik lobby. Nah, banyak ya teman-teman. Jadi ada sekitar lebih dari 5 taktik yang digunakan. Dan taktik ini penggunaannya tentu akan melihat dari tujuannya. Tujuannya itu apa sih? Gitu. Dalam KOMS 2005 halaman 34 bahwa pernyataan umum tentang sesuatu yang ingin dicapai, kegiatan PR atau kegiatan perencanaan komunikasi lainnya, itu harus ada yang namanya informasi dan motivasi objektifnya. Informasi itu mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan target kita, sedangkan motivasi adalah orientasi pada kognisi, afeksi, dan behavior. Intinya bahwa ketika kita sudah menetapkan suatu strategi besar, kita punya taktik yang tadi banyak, ada brosur, ada apa, ada news release, dan ada meeting. Nah, tujuannya itu harus terdiri dari dua yang diincar, atau goals-nya dua. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah motivasi. Sejauh mana mereka terliterasi secara informasi, dan sejauh mana mereka termotivasi untuk setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka menentukan sikap kognisinya atau kepintarannya, afeksinya, dan behave-nya. Oleh karenanya, dari strategi, taktik, dan goals, itu tiap-tiap langkahnya dibutuhkan yang namanya objektivitas. Jadi rincian kegiatan dari PR itu harus dapat diukur. Gitu. Nah, outcome-nya apa sih? Objektif itu kan merupakan kebermanfaatan ya, lebih tepatnya ya. Dan dia harus bisa diukur. Contoh, kita menggunakan rilis. Gitu. Jadi, targetnya berapa sih? Ini contohnya donor ya. Targetnya berapa sih? Dulu donor darah itu cuma 50. Nah, dalam pertama kali selama 1 tahun dia meningkat 10%. Berarti kalau 50 meningkat 10%, dia ketambahan 5 misalkan. Berarti 55. Nah, itu bisa diukur teman-teman. Jadi dari taktik itu, brosurnya berapa, news release-nya kemana, dan sebagainya, itu harus bisa diukur. Kalau tidak, nanti teman-teman belum objektif. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kanal media atau di platform ini. Kemudian, selanjutnya adalah kapan sih praktek PR itu diperlukan? Praktek PR itu diperlukan ketika organisasi atau perusahaan yang kita dampingi atau
kita berada dalam suatu perusahaan organisasi itu tidak selalu pada keadaan yang mengancam. Tapi ketika ada kesempatan yang menguntungkan organisasi, itulah praktek PR diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi masalah, kayak tadi yang di awal, yang brand restoran cepat saji itu, dia dalam sebuah masalah dan ketidakuntungan terhadap suatu kondisi, dan hampir sangat mengancam keberlangsungan proses bisnis yang dijalani. Maka praktek PR untuk dia rebrand, untuk dia mengikis stereotip yang ada, itu diperlukan. Nah, kita belajar tentang elemen public relation. Banyak teman-teman. Pertama ada corporate publikasi atau publikasi corporate. Itu adalah media-media publikasi untuk organisasi yang dibentuk oleh PR. Ada yang monitoring media coverage, artinya teman-teman itu kalau misalnya kerjaan PR itu dia memonitor media mana yang simpati dan media mana yang near empati. Media mana yang pro dan media mana yang kontra. Terus kemudian ada krisis manajemen, menciptakan special event, lakukan sponsor, terus kemudian mengukur opini stakeholder, itu penting, itulah salah satu bagian dari riset public relation, kemudian melakukan donasi, menciptakan rilis, kemudian melakukan lobby, dan kemudian sampai pada adanya manajemen komplain ketika pelayanan jasa atau barang yang organisasi atau perusahaan lakukan ini tidak berjalan dengan semestinya. Gitu. Nah, di elemen public relation tadi itu kita mengenal juga yang namanya 5-step PR proses. Gitu. Biasanya ini sebuah formula ya. Sebuah formula yang dilakukan oleh teman-teman PR untuk membuat strategi itu tadi. Yang pertama adalah environmental scanning atau scan terhadap lingkungan. Gitu. Biasanya sebuah organisasi atau perusahaan itu perlakuan PR-nya ada di lingkungan sekitar atau biasa disebut sebagai ring 1. Nah, saya ambil contoh lagi kasus hotel. Hotel di Jogja ini kan banyak ya. Itu hotel di Jogja banyak. Nah, dia scan lingkungannya tuh. Oke, kita tahu Jogja kota wisata, kota pelajar, banyak hotel dari bintang 5 sampai ke bintang 1, bahkan levelnya juga ada yang sampai kos-kosan eksklusif dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai environmental scanning. Oke, aku dari hotel A nih. Terus kemudian aku melakukan formatif riset namanya. Formatif riset adalah ketika kita melakukan observasi di lingkungan tempat kita bekerja atau organisasi kita berada, dalam hal ini hotel A tadi itu, kita melakukan sebuah riset. Oh, ternyata hotel kita itu dekat sekali dengan kawasan wisata top of mind-nya Jogja, yaitu Malioboro dan Keraton. Misalkan kayak gitu. Hotel A nih. Terus kemudian kita bikin planning. Planningnya apa sih? Planningnya kita ingin mendekatkan tamu kita dengan budaya. Gitu. Maka kita mendesainlah pesan dan mengeksekusinya. Apa sih yang menarik dari budaya, wisatawan, dan yang minat buatan apa yang itu? Ada 3 kendaraan yang di wisatawan. Pertama, kita bisa pakai yang namanya delman, kita bisa pakai becak kayu, bukan becak motor ya, becak kayu, dan kita juga bisa menggunakan otopet, gitu, yang sedang ramai di daerah Malioboro, walaupun sekarang sudah dilarang ya. Nah, saya ingin membranding hotel A. Ya udah saya kasih aja kaos ke kusir delman, ke tukang becak, ke ini, dia pakai kaos dengan hotel saya. Nanti kita evaluasi, apakah kaos itu berdampak untuk publisitas kita atau tidak. Itulah 5-step PR proses. Seperti itu. Jadi, dia akan selalu sirkular, teman-teman. Karena apa? Karena
Men-scan lingkungan itu durasinya tidak bisa tetap atau tidak bisa kita tentukan berapa lama dan sampai di mana lingkungan itu akan bertahan seperti itu. Jadi dinamis sekali yang namanya lingkungan. Makanya riset yang kita lakukan juga tidak hanya pada satu sisi belaka, tapi pada banyak sisi. Ya bentuknya akan sirkular seperti ini. Gitu ya. Nah, lalu dari yang terbaru dari Gregory tahun 2000 itu ada namanya model 10 point planning atau 10 perencanaan. Nah, ini lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena dia meminta sangat detail dan rinci dari sebuah perencanaan. Itu bermula dari dua indikator, yaitu analisa dan tujuan, dan itu harus berdiri sejajar, yang nantinya dari analisa dan tujuan itu akan bermuara pada satu titik, yaitu sasaran atau publik. Publik di sini dimaksudkan adalah bagian dari masyarakat, gitu ya. Jadi publik sasaran itu adalah yang sudah terpetakan siapa. Kemudian kita menciptakan sebuah pesan. Bisa menggunakan slogan, bisa menggunakan tagline, bisa menggunakan program publisitas. Yang tadi, ingat yang tadi yang apa namanya, tools-nya PR itu tadi, sehingga kita menentukan strategi, kita kemudian menentukan taktik, waktu skalanya, sumber daya yang kita manfaatkan sampai pada evaluasi. Menariknya, setiap taktik nanti harus ada evaluasi dulu sebelum di review. Review nanti akan menjadi salah satu poin untuk menganalisa ulang apa yang terjadi di lapangan, karena sangat dinamis itu tadi. Nah, oleh karenanya, dalam model perencanaan PR itu, kita mulai dengan penetapan pemangku kepentingan dan proses planning tools-nya seperti apa. Gitu. Inilah pintu gerbang untuk melakukan yang namanya riset PR. Itu. Ini saya ambil dari Trowbridge-nya revisi tahun 2012, bahwa ketika kita menyepakati bersama kalau public relation itu sebuah manajemen komunikasi, dia menjalankan fungsi komunikasi manajemen, dan dia juga membangun dan juga merawat mutual benefit relationship. Jadi ada dua kata kunci itu ya, menjalankan fungsi sebagai manajemen komunikasi dan membangun serta merawat yang namanya benefit mutual relation. Maka fungsi dari PR itu kita lekatkan kepada tools yang dia punya. Banyak. Ini kontekstasinya pada komunikasi korporat atau komunikasi perusahaan. Nah, dalam pengantar ini, itu gerbang untuk riset, tadi saya bilang, teman-teman harus memahami masing-masing fungsinya, dari media relation sampai government relation. Jadi hubungan dengan media, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan member, hubungan dengan investor, hubungan dengan pendonor, dan pendonor dalam hal ini lebih kepada funding ya, kemudian ke komunitas, kemudian ke government, itu banyak sekali. Itulah yang dimasukkan ke publik. Cuman kontekstasi dari fungsi ini harus dilekatkan kepada si visi dan misi yang ada pada organisasi dan tujuan itu. Apakah dia korporat? Apakah dia pemerintah? Apakah dia lembaga non-profit? Apakah dia lembaga pendidikan? Yang nantinya teman-teman dikenakan dengan internal public relation dan external public relation. Eksternal itu konsultan biasanya atau agensi PR gitu. Nah, di tengah kita akan ketemu nih antara tools PR tadi dan pemetaan konteksnya di stakeholder tadi itu, gimana kita membangun hubungan yang mutual understanding dan benefit. Tentu menggunakan fungsi manajemen dari riset,
perencanaan, implementasi, sampai evaluasi. Perhatikan di riset bahwa kita harus memahami situasi, kemudian memahami keadaan organisasi dan memahami keadaan publik. Di perencanaan kita harus sangat objektif, tahu tujuannya kemana, kemudian strategis, dan jangan lupa untuk berpikir out of the box alias kreatif. Di implementasi kita menggunakan taktik dan juga logistik itu sumber daya dan sebagainya. Lalu dievaluasi bagaimana program yang kita jalankan itu bisa ongoing, bisa informatif, dan juga bisa sustain atau berkelanjutan gitu. Nah, makanya dalam pemahaman ini tadi kita sudah memetakan tools sama stakeholder-nya. Di taktiknya itu dikenal yang namanya integrasi public relation media model. Apa itu? Ini teman-teman. Teman-teman sebagai calon PR itu harus memahami bahwa ada banyak karakteristik dari media publik. Gitu. Nah, karakteristik itu nanti di tabel ini saya bagi ke dalam 5 jenis, yaitu media publik, terus kemudian media interaktif, lalu media yang bisa kita kontrol, kemudian ada event atau grup, sama one by one itu konsepnya adalah lobbying. Nah, karakteristiknya itu dibagi juga ke dalam 5, jadi 5 kali 5. Key use atau kunci kita mau ngapain, terus kemudian contohnya, lalu konsep komunikasinya, terus kemudian direksi dari komunikasi tersebut sampai ke teknologinya. Gitu. Nah, di sini teman-teman di KUS itu kalau media publik kita akan menciptakan yang namanya awareness atau tingkat literasinya publik atau stakeholder itu tahu tentang organisasi kita. Kalau di interaktif media, kita lebih kepada exchange informasi atau respon interaktivitas yang ada di media yang kita gunakan. Namun, berbeda halnya dengan media kontrol, di sana lebih kepada detail. Kalau yang tadi exchange, jadi kan ada proses interaksi ya, interaktif media. Kalau di kontrol itu lebih ke data informasi sama promosinya. Nah, kalau event atau grup, itu lebih kepada mendekatkan organisasi untuk ke publiknya itu bisa reinforce attitude atau nilai-nilai yang kita bawa dari organisasi kita dan kita PR-nya itu sampai kepada publiknya. Lalu one on one itu lebih kepada option commitment. Gitu. Nah, contoh kegiatannya apa? Kalau public media ya kita menggunakan media massa, radio, TV, majalah, koran. Nah, kalau interaktif media kita bisa menggunakan email, menggunakan chat room, menggunakan sosial media. Cukup jelas ya di sini ya, kita bisa menggunakan website karena ada brand FAQ dan sebagainya. Nah, kalau media yang terkontrol tadi itu, kita juga perlu tuh harus menggunakan mungkin lebih kepada billboard, brosur, terus kemudian kita memberikan sponsor terhadap satu majalah yang di situ ada iklan kita, lalu kita juga bisa blast email atau WhatsApp, spanduk, dan sebagainya. Event atau grup tadi itu dia bisa demo, dalam artian demo itu ketika kita punya barang atau jasa kita demokan bagaimana sih pelayanan kita, bagaimana barang kita itu top of mind atau kualitinya bagus, terus kemudian ada eksibisi, pameran, ada juga sponsor dan brand aktivasi. Kalau one by one jelas ini adalah lebih kepada telemarketing, kemudian mungkin menggunakan personal visit, jadi kita membuka kayak visitasi pihak luar ke organisasi kita untuk melihat dalamnya seperti apa sih,
ada juga menggunakan personal letters dan sebagainya. Nah, kita juga harus memahami bahwa setiap media itu punya komunikasi yang selumrahnya komunikasi, ada yang non personal, ada yang personal, dan ada juga yang dia komunikasi kelompok sama halnya dengan direksinya, sehingga nanti penggunaan teknologinya ada yang tinggi, ada yang tengah-tengah, ada yang rendah. Gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian, tabel selanjutnya, ini lebih pengembangan, bahwa kita juga harus memahami siapa sih media yang terorganisasi, channel ownership-nya, terus kemudian sponsornya, audience involvement-nya, terus kemudian harga dari impresi yang kita lakukan, dan juga challenge key-nya untuk efektif atau tidak efektif. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah menetapkan strategi yang besar, kemudian kita menggunakan taktik, indikatornya keberhasilan bagaimana? Indikator keberhasilannya itu yang pertama harus tertulis dalam dokumen yang resmi dengan tujuan organisasi, terus kemudian um, dia rinci, dibuat targetnya itu per publik, lalu semua taktik itu base-nya adalah riset. Jadi tidak boleh pendapat pribadi atau pendapat kelompok tertentu, yang harus by data, based on riset. Kemudian fokus pada nilai kepentingan publik dan fokus pada tujuan. Jadi program PR itu sewajarnya adalah ketika kita sudah menentukan target publik siapa, itu fokusnya tidak pada keberhasilan kita sebagai organisasi, tapi apa sih yang dibutuhkan oleh publik dan apa yang bisa organisasi berikan untuk publik. Lebih ke sana. Jadi fokusnya ada pada tujuan. Lalu selanjutnya, yang ini sering kelewatan ya, selalu dievaluasi. Ketika taktik ini tidak berhasil, maka harus ada taktik B, taktik C, bahkan sampai 25 alfabet. Artinya selalu prepare kemungkinan yang terburuk. Gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman, taktik PR itu yang sekarang sedang digandrungi adalah special event. Special event itu ada dua pro dan kontra di dalamnya, yaitu aksi atau hanya suara saja. Jadi special event itu kalau teman-teman misalnya ke pusat perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan, mall dan sebagainya, itu pasti ada special event kan. Nah, di situ unik-unik special event-nya. Nah, itulah yang dimaksud dengan special event untuk meningkatkan animo pengunjung ke pusat perbelanjaan itu. Ada juga dia menggandeng media atau kontrol media. Kita juga menyampaikan pesan yang konsisten, image juga image korporat, timingnya, frekuensinya, atau nanti teman-teman di masa sekarang ini mengenal yang namanya uncontrolled media. Artinya ada pihak-pihak yang bukan bagian dari organisasi, tapi dia justru memberikan dukungan dan pengaruh dari pihak ketiga. Fenomenanya sekarang seperti itu. Uncontrolled media itu seperti orang-orang yang mereview sesuatu atau mereview program atau barang atau jasa yang kita berikan. Tanpa kita bayar, tanpa kita paksa, dan bahkan kita nggak kenal siapa dia. Nah, itu terjadi ke influencer-influencer. Mungkin dari food vlogger, mungkin dari media vlogger, mungkin dari gadget vlogger, dan sebagainya. Yang itu bukan bagian dari organisasi. Gitu. Bukan endorse ya, tapi memang dia apa namanya, dia itu punya pengaruh, dan itu dari pihak ketiga. Oke. Selanjutnya itu adalah employee relation taktik. Banyak ini. Jadi employee relation itu berbicara tentang bagaimana kita
di organisasi itu memanusiakan atau merawat dengan sangat baik SDM yang kita punya. Bisa dengan majalah internal, bisa dengan penghargaan, bisa dengan membuat special event seperti catering atau seperti outbound, bisa juga kita membuat newsletter internal, atau bisa kita membuat video yang apa namanya, yang menerangkan pekerjaan dia. Gitu. Kebetulan universitas kita melalui biro admisi sudah melakukan employee relation ini dengan nyata ya, utamanya dengan video. Kalau teman-teman cek Instagramnya PMB Unisa, itu dia menceritakan dengan pesan payungnya tenang ada Unisa, itu bagus ini apa namanya contohnya. Jadi dia menceritakan satpam, dia menceritakan tukang kebunnya Unisa, dia menceritakan CS-nya Unisa secara menarik dan juga menimbulkan kesan bahwa ketika berkuliah di Indonesia itu banyak yang support gitu. Nah, itu adalah employee relation tactic. Kalau media relation tactic, bedanya adalah dia lebih kepada bagaimana seorang PR itu merawat hubungannya dengan media-media di sekitarnya. Gitu. Condongnya lebih kepada rajin untuk memberikan rilis tentang program-program organisasi yang sudah dijalankan dan itu berpengaruh baik. Tuh. Terus kemudian, tapi pada tidak hanya sekedar news release ya, kita juga harus punya yang namanya media gathering. Terus um, jadi mengumpulkan teman-teman editor atau wartawan dari media-media yang memang bekerjasama dengan organisasi kita untuk duduk bareng, nanti diskusi ide-ide news value-nya apa nih biar organisasi dan juga media itu keangkat. Ingat, kita sebagai fungsi manajemen komunikasi dan juga fungsi untuk menciptakan benefit relationship secara mutual. Gitu. Sekarang juga ada yang namanya video news release, ada yang namanya pitch letters dan sebagainya. Nah, oleh karenanya taktiknya banyak. Tuh, kalau dijabarin satu-satu, ada yang namanya public service announcement, pelayanan masyarakat, ada juga yang namanya letter to editor, ada juga interview, ada news stories, dan ada juga um, kita mengizinkan media untuk berpartisipasi dalam konferensi pers. Banyak kalau untuk media relation taktik. Nah, cuman yang paling baru, yang paling diimplementasikan yang paling baru adalah webcast. Jadi video streaming dan audio sekarang sangat digandrungi, terus kemudian interaktif news release. Jadi news release yang dikirim melalui email dan nanti ditaruh di website agar nanti terciptalah pandangan umum untuk masyarakat dan itu ada pada area khususnya pers. Atau electronic press kit, e-kits namanya, versi email atau cetak konvensional yang dia digunakan untuk pelengkap atau pengganti cetak konvensional. Jadi biasanya dia berupa filing, PDF dan sebagainya. Tapi sudah kayak e-newspaper, e-release dan sebagainya. Nah, beda lagi dengan investor relation tactic. Itu. Investor relation tactic ini tentang bagaimana kita menghubungkan baik dengan investor atau penyandang dana atau calon penyandang dana. Jadi hubungan ini bisa juga sifatnya adalah keterbukaan yang dimiliki organisasi sih. Informasi tentang organisasi, baik itu annual report, annual meeting, atau website yang selalu update, news release yang ada dalam website-nya organisasi tersebut, itu harus update. Agar investor relation itu berjalan dengan baik. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh investor dan merawat investor yang sudah ada itu dengan taktik newsletter, letter, annual meetings, annual report, website, news release, kemudian teleconference juga bisa, atau video conference, dan media advisories.
Nah, beda lagi dengan komunitas relation taktik. Nah, ini yang biasanya sering sekarang teman-teman PR lakukan. Jadi merangkul komunitas-komunitas di sekitar lingkungan organisasinya atau lingkungan perusahaannya. Melibatkan mereka dalam kegiatan volunteer, program kita itu biasa dijalankan untuk community relation, kemudian kita mengadakan CSR, terus kemudian kita mengadakan yang namanya juga community development. Jadi kita bersama-sama memajukan satu program yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita juga sering tours atau face-to-face meeting. Komunitas relation ini terjadi ketika kalau di Jogja itu yang paling sering mengadakan itu eh, Gembira Lokazu kalau tidak salah. Itu dia itu sering juga mengadakan open house atau tours. Bahkan di kampus kita juga sering open house juga dari luar. Jadi siswa-siswi SMK, SMA itu datang ke UNISA untuk melihat fasilitas secara lengkap UNISA dan kemudian program-program UNISA dan lain sebagainya yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini komunitas relation ini sangat penting hari ini karena memang daya daya efek yang ditimbulkan dari program komunitas kayak CSR tadi, kayak Komdev tadi itu sangat-sangatlah besar. Nah, kalau ke pemerintah atau government relation taktik, itu biasanya menggunakan lobby taktiknya atau melibatkan masyarakat dalam melakukan lobby dengan pemerintah. Jadi lebih banyaknya ke lobby kalau kalau government relation. Jadi lobby ada dibagi tiga, yaitu grassroots lobby, political action committee. Apakah kita bisa mendampingi, terus mendampingi masyarakat dalam hal ini politikal. Jadi aksi-aksi politik secara formal dan legal itu kita fasilitasi. Grassroots lobby itu melibatkan masyarakat. Kalau lobis memang ada yang tradisional, jadi tradisional itu kita benar-benar lobby ke pemerintah untuk menggolkan 1, 2, 3 program agar perizinannya eh, lancar dan juga tidak menemukan kesulitan yang berarti. Bisa juga dengan memberikan gift atau entertainment di hari-hari jadi kota atau hari-hari jadi kabupaten misalkan seperti itu. Nah, yang paling penting dari government relation adalah keterbukaan informasi publiknya. Gitu, teman-teman. Beda lagi dengan customer relation taktik. Jadi, customer relation taktik ini benar-benar spesifik ya. Yang paling baru adalah bill insert. Jadi, informasi penting dari perusahaan atau organisasi itu yang dibutuhkan pelanggan itu teralgoritma dengan baik. Jadi, apa yang dibutuhkan pelanggan itu sudah kita siapkan. Biasanya kita menggunakan juga yang namanya product oriented news release, ada juga yang special event, ada juga yang open house, ada juga yang respon dengan cepat terhadap customer. Constituent relation ini adalah pihak-pihak yang bagian dari stakeholder juga atau pemangku kepentingan. Sama halnya, kebanyakan newsletter dan news release dari media advisories, kemudian bisa juga kita buat yang namanya konferensi pers, atau pidato, atau face-to-face meetings. Dan yang paling sering dilakukan sekarang adalah interaktif websitenya, gitu. Nah, customer relation ini di fase online ini banyak ya. Jadi ada advokasi sistem atau mengizinkan sebuah institusi untuk mengorganisasikan dan mengatur kampanye online. Kemudian online media database, jadi kita punya database media yang nanti dia sudah merangkum keseluruhan informasi yang kita butuhkan, kemudian tracking dan monitoring sistemnya. Gitu. Jadi ini juga penting, apalagi di era online.
Nah, terakhir, bisnis B2B relation taktik. Sorry, B2B taktik ini lebih kepada personal selling dan price discount, tapi beberapa B2B juga pakai yang namanya storytelling. Jadi dia ada di eh, apa namanya, majalah internal atau eksternal, dia dibikin storytelling agar lebih menarik. Makanya teman-teman, ketika teman-teman berada dalam satu tim, pastikan bahwa kualitas kontrolnya terjaga, sehingga komunikasinya juga berkualitas, kemudian tidak dikejar-kejar deadline, atau manajemen deadline-nya bagus, lalu timnya juga tim yang memiliki progres dan proses untuk berhasil alias kualitas. Gitu teman-teman. Nah, yang paling saya notice adalah ketika teman-teman ingin taktiknya berhasil, strateginya berjalan dengan baik adalah kualitas komunikasi dengan publik itu lebih diperhatikan, karena itu yang utama. Itu ya. Jadi, thank you untuk hari ini. Um, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Endman. Thank you, teman-teman.